Sebelum saya akan menjelaskan ya, saya coba untuk memberikan sebuah arahan dulu ya. Saya akan memberikan sebuah arahan dulu ya. Untuk memudahkan kita dalam memahami transaksi ini ya, maka coba kita dari transaksi ini coba kita bawah transaksi itu ke ranah bisnis. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeo. Seperti biasa, Bocambeo selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeo kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau minggu kemarin kita membahas materi yang berkaitan dengan memahami akuntansi pemerintahan. Maka hari ini kita memahami yang berkait dengan transaksi keuangan sektor publik. Ya. Yang dimana materi hari ini adalah materi kita yang ke-9. Ya, materi yang ke-9. Hari ini saya akan membahas yang berkaitan dengan realisasi anggaran. Ya, realisasi anggaran. Oke. Baik, ya. Hari ini kita membahas yang berkaitan dengan yang saya bilang tadi adalah apa? Kita memahami ya transaksi keuangan sektor publik ya. Kita pertamanya adalah kita memahami dulu terkait dengan realisasi anggaran ya. Adapun hal penting yang perlu kita pahami bersama sebelum kita masuk kepada kasus ya yang terkait dengan realisasi anggaran. Ya. Yang dimana dia katakan apa ya? Laporan realisasi anggaran itu berbasis kas seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Ya, di sini saya mau mempertegaskan kembali ya. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak disatukan dengan siklus akuntansi. Oke. Itu yang pertama yang perlu kita pahami bersama. Dia katakan apa? Laporan realisasi anggaran yang dihasilkan dari siklus anggaran, bukan dari siklus akuntansi. Ya. Jadi harus dipisahkan antara siklus anggaran sendiri dengan siklus akuntansi. Yang kedua yang perlu kita pahami juga adalah terkait dengan untuk siklus anggaran yang dicatat hanyalah transaksi anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya. Yang terakhir adalah yang perlu kita pahami bersama adalah terkait dengan laporan realisasi anggaran itu hanya berfokus pada transaksi dengan basis kas. Sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kas tidak dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Oke. Saya ulangi kembali yang terkait dengan poin yang ketiga yang perlu kita pahami. Di mana dia katakan apa? Laporan realisasi anggaran itu adalah fokus pada transaksi dengan basis kas. Jika sudah basis kas, maka transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang tidak terkait dengan kas itu tidak perlu dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Ya, karena basisnya adalah basis kas, ya. Maka semua pengeluaran, semua penerimaan yang tidak berbentuk kas itu tidak perlu dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Oke. Kembali juga kemarin kita pernah membahas terkait dengan ya laporan realisasi anggaran itu dibuat oleh apa? Oleh bagian yang memiliki apa? Fungsi bendahara umum. Ya, mudah-mudahan masih ingat dengan materi kemarin. Baik ya. Untuk mempermudah pemahaman kita terkait dengan 3 poin ini, ya,
maka kita masuk kepada kasus, ya. Bagaimana transaksi keuangan yang terjadi, ya, yang berhubungan dengan realisasi anggaran. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah teman-teman yang berkait dengan transaksi aset tetap dan persediaan. Nah, dalam hal ini, ya, dalam hal ada transaksi aset tetap dan persediaan, maka proses pencatatannya dua, ya. Maka dua siklus yang kita harus gunakan. Yang pertama adalah siklus anggaran, ya. Yang kedua adalah siklus akuntansi. Ya. Kembali ke poin yang pertama, ya. Maka untuk memisahkan nanti antara catatan di bagian finance atau bagian pembukuan dengan bagian bendahara. Karena apa? Laporan realisasi anggaran itu adalah dikeluarkan oleh yang memiliki fungsi bendahara umum. Kita akan lihat di kasus yang pertama. Di kasus pertama dia katakan apa? Pemda pada tanggal 5 Desember membayar 500 juta untuk membeli peralatan melalui pengeluaran LS. Ya. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran LS? Pengeluaran LS itu adalah pembebanan secara langsung. Ya, pembebanan secara langsung. Nah, ini tidak melalui bendahara. Ya. Tidak melalui bendahara pengeluaran. Karena dalam sektor publik, khususnya di dalam lingkungan entitas pemerintahan, itu dibedakan antara bendahara umum, bendahara penerima, dan bendahara pengeluaran. Ya, itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang bendahara penerima itulah khusus untuk menerima, ya, kas masuk, ya, atau penerimaan kas, sedangkan bendahara penerima itulah khusus pengeluaran kas. Nah, kalau dia katakan adalah menggunakan apa pembebanan langsung, maka ini langsung dari rekening kas. Ya, rekening kasnya siapa? Rekening kas seorang, ya, pejabat pengelola keuangan. Jadi tidak melalui lagi bendahara, tapi langsung dari rekening kas, ya, rekening kas pejabat pengelola keuangan. Itu yang namanya pembebanan langsung atau pengeluaran LS. Ya. Nah, bagaimana jurnal yang terbentuk untuk mencatat transaksi ini? Ya. Tadi saya katakan adalah apa? Untuk mencatat transaksi ini, maka harus menggunakan dua siklus, di mana ada siklus anggaran dan siklus akuntansi. Maka nanti ada jurnal yang berkaitan dengan basis kas, ya, cash basis dan accrual basis. Saya akan memberikan contoh yang pertama terkait dengan bagaimana jurnal untuk transaksi yang pertama. Ya. Untuk transaksi yang pertama ini terkait dengan transaksi aset, maka jurnalnya adalah mendebit, ya, aset tetap untuk peralatan dan, ya, mengkredit rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah. Ini dicatat di bagian finance atau bagian pembukuan. Yang menggunakan tadi adalah apa? Menggunakan siklus akuntansi. Dengan basis apa? Basis accrual. Untuk membukukan terkait dengan pengeluaran ini, karena ini adalah termasuk, ya, sudah masuk dalam anggaran, maka harus di jurnal, ya, di bagian anggaran, di bendahara umum. Maka di bendahara umum, ya, dia akan menjurnal yang menggunakan basis kas, ya, dengan siklus yang digunakan adalah siklus anggaran, maka jurnalnya adalah mendebet belanja modal dan mengkredit estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Oke, puyeng kan? Sedikit ribet ya. Ya, kita pelan-pelan aja, kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan aja. Mumpun juga kondisi saya juga kurang bagus, kita pelan-pelan aja. Ya, sambil kita memahami bersama. Oke. Saya ulangi kembali ya. Saya ulangi kembali terkait dengan transaksi yang pertama.
Oke, baik ya. Kita pelan-pelan aja ya. Di pertama dia katakan tadi apa ya? Pemda pada tanggal 5 Desember ya. Oke. Maaf jika terganggu teman-teman dengan suara. Baik ya, saya ulangi kembali. Saya ulangi kembali terkait dengan transaksi yang pertama. Ya, dia katakan apa? Pemda pada tanggal 5 Desember membayar 500 juta untuk membeli peralatan melalui pengeluaran LS atau pengeluaran yang dibebankan secara langsung. Nah, jika dibebankan secara langsung di sini ya, maka di posisi finance ya, di posisi finance atau bagian pembukuan atau bagian akuntansinya ya akan mencatat transaksi tersebut dengan apa? Dengan mendebet aset tetap peralatan dan mengkredit rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah. Ini adalah jurnal yang pertama ya untuk pembukuan ya atau untuk bagian akuntansi. Nah, bagaimana yang terkait dengan realisasi anggarannya? Nah, realisasi anggaran yang berhubungan dengan bendahara umum ya, yang berhubungan dengan bendahara umum, maka dia juga akan melakukan pencatatan. Maka jurnal yang terbentuk di realisasi anggaran atau di bendahara itu adalah mendebet belanja modal dan mengkredit estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Ya. Teman-teman mungkin pada bingung kenapa di kreditnya tidak kas kan gitu ya. Kan keluar kas secara basis ya, basis kas fisiknya langsung keluar. Kenapa harus estimasi perubahan saldo anggaran lebih? Ini yang perlu kita pahami bersama di bagian posisi di kredit. Ya. Kalau yang finance oke, tidak ada masalah ya. Kalau untuk bagian untuk siklus akuntansi atau bagian akuntansinya mungkin tidak terlalu masalah. Tapi di bagian bendahara ini mungkin perlu kita perhatian bersama. Di mana dia katakan apa? Kreditnya adalah estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Kenapa tidak kas? Ya. Kenapa tidak kas di situ? Karena apa? Kenapa tidak harus kas? Karena ya karena dalam realisasi anggaran, ya, nanti dalam laporan realisasi anggaran itu akan mengeluarkan yang terkait dengan ya saldo anggaran lebih yang berhubungan dengan apa? Karena sudah dianggarkan, ya, sudah dianggarkan dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun itu sudah dianggarkan untuk beli apa? Beli peralatan. Maka, ya, maka di bagian bendahara itu tidak mengeluarkan kas. Ya, sorry ya, di kreditnya itu tidak mengkredit kas, tapi dia mengkreditnya ada estimasi. Estimasi terkait dengan apa? Estimasi terkait dengan perubahan anggaran. Ya. Dia membuat estimasi gitu kan ya, estimasi atas apa? Atas anggaran yang sudah dianggarkan. Sehingga di situ dia tulis apa? Estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Oke. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Coba kita lihat lagi yang kedua, ya, biar lebih memahami. Ya. Di transaksi yang kedua juga dia katakan apa? Pemda pada tanggal 15 Desember membayar 40 juta untuk membeli persediaan dengan apa? Dengan pengeluaran LS. Ya. Kalau semuanya itu adalah ya dalam transaksinya atau dalam perintahnya itu adalah menunjukkan itu adalah pengeluaran LS, maka itu artinya apa? Ada pembebanan langsung dari apa? Dari rekening apa? Rekening pejabat pengelola, bukan lagi dari rekening bendahara. Ya, bendahara siapa? Bendahara pengeluaran. Tapi langsung didebet atau langsung dikredit dari induknya gitu kan ya.
Karena langsung apa? Pembebanan langsung. Maka jurnal atas transaksi ini adalah sama dengan yang pertama, ya. Sama di transaksi yang pertama. Di bagian finansial atau bagian keuangan ya, dia akan mencatat apa? Mendebet persediaan karena ada penambahannya persediaan, maka mengkredit apa? Rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, begitu juga di bagian anggaran. Di bagian anggaran sama dengan di atas ya, yaitu belanja barang dan kreditnya adalah apa? Estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Ya. Tadi saya katakan kenapa harus selalu estimasi ya, estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Karena belum tahu ya, belum tahu apakah yang sudah dianggarkan itu semua dipakai atau tidak. Yang menunjukkan nanti semua dipakai itu adalah pada akhir periode setelah menyusun laporan realisasi anggaran. Sehingga akan menunjukkan bahwa oh ya, yang lebih sekian, yang kurang sekian. Nanti di laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa anggaran yang sudah dianggarkan itu berapa yang terpakai dan berapa yang masih tersisa. Sehingga di bagian bendahara itu selalu ya, dia akan selalu mengkredit pada saat mengeluarkan kas ya, dia selalu mengkredit yang berhubungan dengan estimasi, selalu estimasi ya, estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Baik ya. Dari dua ini ya, sekarang saya akan coba ya, memberikan satu kasus lagi ya, Nanti coba dipikirkan jurnalnya seperti apa ya. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Saya nanti coba dengan kasus yang kedua ini ya. Masih berkaitan dengan transaksi persediaan. Nah, transaksinya seperti ini. Dia katakan apa? Saldo persediaan tanggal 31 Desember 2015 sebesar 30 juta. Estimasi pada 1 Februari 2016 itu melakukan belanja persediaan sebesar berapa? Sebesar 200 juta. Namun ya, pada akhir tahun di 2016 saldo persediaan itu menjadi 50 juta. Maka di sini teman-teman ya, ada 3 jurnal yang terbentuk dari transaksi ini. Ada 3 jurnal atau 3 bentuk pencatatan dari transaksi ini, ya. Baik itu ada di bagian finansial atau bagian keuangan maupun di bagian anggaran. Kira-kira ada yang bisa? Ada yang bisa? Mana yang perlu harus dicatat? Nilai berapakah yang harus dicatat dari transaksi ini? Dia katakan apa? Saldo persediaan di akhir tahun 2015 itu adalah 30 juta. Nah, estimasi pada 1 Februari itu melakukan belanja untuk belanja persediaan itu sebesar berapa? 200 juta. Estimasi belanja yang dilakukan. Nah, ternyata pada tanggal 31 Desember 2016 ya, saldo persediaan itu sisa sebesar berapa? 50 juta. Maka bagaimana mencatat transaksi tersebut ya, baik di bagian keuangan atau bagian finansial maupun di bagian anggaran.
Apa? Yang pertama dulu adalah di bagian finansial. Di bagian finansial. Atau untuk memudahkan kita, ya, angka berapa aja yang harus dicatat dari ya 30 juta, 200 juta, dan 50 juta. 200, Pak. Ya? 200. 200, ya. Bagian anggaran dan finansial. Ya, 200 anggaran finansial. Baik. Ada lagi? Terus penyesuaian persediaan. Penyesuaian persediaan. Baik. Tinggal berapa? 180. 180, baik. Apalagi? Sudah. Sudah, di bagian finansial sudah. Oke. Enggak, yang finansial itu ya 2 tadi, 200 juta sama 50. 200 juta sama 180. Baik. Yang finansial 2. Yang finansial 2. Oke. Yang anggaran cuma 200 juta. Yang anggaran cuma 200 juta. Baik, terima kasih Mas Bayudi. Ada lagi yang berpendapat lain? Oke. Sebelum saya akan menjelaskan, ya, saya coba untuk memberikan sebuah arahan dulu, ya. Saya akan memberikan sebuah arahan dulu, ya. Untuk memudahkan kita dalam memahami transaksi ini, ya, maka coba kita dari transaksi ini coba kita bawah transaksi itu ke ranah bisnis, ya, agar memudahkan kita memahaminya dan membuat jurnalnya mudah, ya. Seolah-olah kita membuat atau membuat sebuah kemungkinan transaksi ini adalah transaksi bisnis atau akuntansi komersial, bukan akuntansi sektor publik. Nah, kalau secara komersil, ya, secara komersil, maka di sini ada apa? Ada saldo persediaan atau saldo awal, ada penambahan saldo, dan ada saldo akhir. Kan gitu. Kan konsepnya di situ. Ya, ada saldo awal, ada penambahan saldo, dan ada saldo akhir. Nah, konsepnya di situ. Baru setelah itu kita bawa, ya. Oh, yang masuk yang harus dicatat, ya, yang harus dicatat itu angka yang mana aja, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Wahyudi adalah tepat, ya, luar biasa, ya. Di mana, ya, yang dicatat itu adalah ada saldo, ya, nilai yang sebesar 200 juta dan nilai sebesar apa? Sebesar 180. Oke. Nilai sebesar 180 dan 200 juta. Baik, ya. Kita akan lihat bersama, ya. Yang pertama adalah untuk mencatat terkait dengan adanya estimasi belanja. Maka kita akui itu adalah adanya persediaan. Ya, adanya penambahan persediaan sebesar 200 juta. Lalu kreditnya adalah kena kas, ya. Lalu pertanyaannya, kenapa tadi kok rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah kok sekarang kasan gitu? Oke, ya. Kalau tadi itu adalah langsung pembebanan, ya, yang transaksi ini adalah tidak menunjukkan bahwa itu adalah pembebanan langsung, ya. Ini tidak menunjukkan ada pembebanan langsung. Maka jika tidak menunjukkan pembebanan langsung, ya, maka untuk di bagian final kita langsung boleh, ya, langsung mengkredit atau mendebit kas. Ya. Jika ada tulisannya adalah pembebanan langsung, ya, maka itu tidak boleh diganti dengan akun yang lain selain rekening kas pejabat pengelola.
Nah, sehingga di sini adalah yang pertama itu adalah mencatat 200 juta. Ya, 200 juta di bagian finance dicatat menambah persediaan dan mengurangi kas. Di bagian anggaran ya, menambah belanja barang dan apa? Menambah estimasi perubahan saldo anggaran lebih, ya. Maaf, di sini hanya tulis perubahan saldo anggaran lebih ya. Tapi sebetulnya adalah estimasi ya, estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Oke. Nah, di tanggal 31 ya, tanggal 31 Desember ya, di bagian finance itu wajib mencatat yang terkait dengan yang disampaikan Mas Bayudi adalah penyesuaian. Ya, penyesuaian. Nah, di bagian anggaran tidak perlu dicatat. Kenapa tidak perlu dicatat? Karena tidak mengeluarkan uang. Yang mengeluarkan uang itu adalah cuma satu kali, yaitu tanggal 1 Februari. Ya, yang berkaitan dengan penyesuaian adalah tidak perlu dicatat. Sehingga di sini adalah di bagian finance adalah membentuk dua jurnal, ya. Jurnal yang keduanya itu adalah beban persediaan, di debit dan di kreditnya adalah persediaan, yaitu 180. Nah, di bagian anggaran atau di bendahara tidak ada pencatatan atas transaksi sebesar 180. Ya, karena itu adalah bagian dari penyelesaian. Kembali lagi tadi pada prinsipnya adalah ya, untuk anggaran itu adalah yang bersifat pengaruh langsung gitu kan ya, yang langsung mempengaruhi terhadap kas. Itu yang harus dicatat. Di tanggal 31 Desember kan tidak ada pengaruh terhadap kas. Yang ada pengaruhnya cuma di tanggal 1 Februari. Oke.